Shalom semua saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Hadirat Tuhan tidak pernah terbatas untuk melawat setiap kita. Kita mau persiapkan hati kita, bahkan seluruh hidup kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan berkata bahwa Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memberikan apa yang menjadi kerinduan setiap doa harapan kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mempersembahkan pujian yang terbaik, bahkan sembah pengagungan yang terbaik bagi Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan saat ini. Engkaulah yang memenuhi kami dengan kuasa-Mu, hati yang rindu, haus, lapar akan Tuhan, memenuhi setiap hati kami, sehingga kami boleh layak memberikan yang terbaik bagi Engkau. Lewat pujian dan sembah kami, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu. Engkau bekerja, Engkau berkarya di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyembah Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami orang yang percaya. Kami tetap pegang janji-Mu Tuhan, sebab janji-Mu Tuhan yang menghidupkan kami, dan janji-Mu Tuhan yang senantiasa setia menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Percaya janji-Mu ajaib.
yakin dan percaya pada janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan ya dan amin bagi setiap kami orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Kita yang siap memuji membesarkan nama Tuhan. Bersama-sama katakan. Katakan. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kita katakan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Amin. Kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan kami. Mau bersyukur dengan segenap hatiku. Namamu dan janjimu melebihi segalanya. Saat ku berseru, Engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Oh, ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Mau bersyukur dengan segenap hatiku. Namamu dan janjimu melebihi segalanya. Saat ku berseru, Engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab itu ku kuat. Amin. Ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di sini. Lebih semangat lagi katakan. Sebab itu kuat. Amin. Ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Oh, ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab urapannya limpah di hidupku. Haleluya. Urapan Allah melimpah bagi setiap umat Tuhan yang menyembah memuji Dia hari ini. Kita masih tetap memuji nama Tuhan. Katakan bahwa Tuhan Yesus adalah kekuatan dan mazmur kita. Sebab Dia adalah keselamatan dan perlindungan bagi kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini berada, kita satukan hati dan merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Kami bersyukur Bapa dalam surga buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sampai hari ini kami boleh ada. Semua karena pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu bagi kami, buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, kami bersatu hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkatilah Bapak Presiden kami, wakilnya, menteri yang ada, bahkan pimpinan di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan di seluruh Indonesia Tuhan. Kami bawa mereka semua dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan hikmat kebijaksanaan daripada Engkau menyertai seluruh pimpinan kami, dari pusat sampai yang ada di daerah-daerah Tuhan. Berikanlah kebijaksanaan-Mu Tuhan untuk mengisi pikiran dan hati mereka dalam memimpin dan menjalankan tugas-tugas mereka. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa buat keamanan bangsa kami Tuhan. Buat TNI dan Polri Tuhan, bahkan pimpinan mereka yang ada di pusat, yang berjaga-jaga untuk kesatuan negara Republik Indonesia, berjaga-jaga untuk keamanan bangsa kami. Tuhan berkatilah dengan hikmat yang daripada Engkau Tuhan, agar tetap terjalin kesatuan negara Republik Indonesia ini ya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa buat perekonomian bangsa kami. Tuhan, Engkau yang memelihara ya Tuhan kehidupan bangsa kami. Masa depan bangsa kami ada dalam tangan-Mu. Berkatilah Tuhan Yesus perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, buat setiap pimpinan rohani kami, dari Pak Niko Nyoto Harjo ya Tuhan, beserta tim pelayan yang ada bersama hamba-Mu, dan juga Pak Johan Handoyo ada di Singapura Tuhan, beserta tim pelayan yang ada di sana Tuhan. Engkau memberkati keseluruhannya Tuhan, keluarga-keluarga mereka. Tuhan, urapilah hamba-hamba-Mu ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Gembala kami Pak Irwan Wijaya. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Nana. Kami berdoa untuk anak-anak yang Tuhan berkati bagi mereka. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, panjang umur. Pengurapan daripada Engkau turun atas hamba-Mu Bapak Gembala kami. Selalu Tuhan Engkau berkata-kata memberikan visi yang dari Engkau Tuhan untuk hamba-Mu ini, sehingga kemanapun hamba-Mu melani. Tuhan, pengurapan dari Engkau menyertai hamba-Mu Bapak Gembala kami. Kami juga berdoa buat wakil Bapak Gembala kami Pak Anen Kris Subagio Tuhan, beserta Ibu Yayu Tuhan, beserta seluruh keluarga mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap pelayan yang ada di GBI Mahom. Tuhan memberkati setiap wadah pelayan yang ada, baik radio ya Tuhan, baik rumah Betel Tuhan, rumah sehat Betel Tuhan memberkati. Baik Tuhan sekolah yang Tuhan percayakan yang ada di gereja ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak yang baik, Tuhan memberkati gembala-gembala kul yang ada. Tuhan mengurapi mereka, memberikan hati Bapa kepada mereka untuk menggembalakan setiap anggota kul yang ada. Kami berdoa buat jemaat, keluarga besar jemaat GBI Mahom, keluarga demi keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak. Tuhan memberkati. Kami percaya kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kami, mendewasakan kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin memiliki iman yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, berkatilah setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun saat ini berada, sehingga Pentakosta ketiga boleh terjadi, tergenapi ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa boleh dibawa datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu ini sehingga kami yang mendengarkannya akan diberkati. Dimanapun kami saat ini berada, Tuhan melawat kami dengan firman-Mu. Tuhan melawat menjamah kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Bahkan yang mengalami masalah saat ini akan menemukan jalan keluar ketika mendengarkan firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan mengalaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Haleluya. Baik, kita akan persiapkan hati kita ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan seluruh hidup kita untuk
menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun menguatkan setiap kita. Haleluya Yesus. dengan Engkau Tuhan, sebab firman-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh belajar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan menerangi setiap langkah kaki kami dan hati kami ya Tuhan. Kami siap belajar firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan tema kelegaan dalam Tuhan yang terambil di dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ada begitu banyak orang yang mengalami beban tekanan yang begitu berat. Mulai dari kalangan bawah, menengah, sampai dengan kalangan atas, semuanya mengalami. Banyak usaha-usaha yang bangkrut, banyak yang mengalami kehilangan pekerjaan, bahkan ada yang mengalami kehilangan anggota keluarga yang dikasihi. Keuangan yang tidak baik, usaha yang tidak stabil, masalah keluarga, perceraian, bahkan sakit yang tidak sembuh-sembuh, ada kekecewaan, ada sakit hati, susah mengampuni, dan masalah-masalah yang lainnya yang membuat seseorang menjadi lelah, letih, dan lesu. Tidak bersemangat, tidak bergairah lagi menjalani hidup, sehingga mengalami depresi, gangguan jiwa, kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan karena beban tersebut. Bahkan juga ada yang terikat dengan minuman alkohol, obat-obat terlarang untuk melupakan beban hidup mereka, untuk mereka menghindari setiap masalah mereka. Apakah hal tersebut dapat menolong mereka? Tentu saja tidak. Di tengah situasi yang begitu melelahkan, di tengah situasi yang membuat kita menjadi tertekan, kita membutuhkan yang namanya kelegaan, kita membutuhkan yang namanya kesegaran. Bagaimana cara kita mendapat kelegaan? Yang pertama, kita datang kepada Yesus. Ketika kita letih, lesu, berbeban berat, mari datang kepada Yesus. Ayat 28 berkata, marilah kepadaku. Ini merupakan undangan Tuhan Yesus. Kepada siapa Yesus memberikan undangan ini? Yesus memberikan undangan ini kepada semua orang yang mengikuti Dia. Undangan ini ditujukan terutama kepada orang-orang yang letih lesu, berbeban berat, yaitu orang-orang yang merasa sudah penat, sudah lelah, tidak berdaya karena beban tersebut. Pada waktu itu, Yesus berbicara kepada orang banyak yang ada di sekelilingnya. Mereka begitu berbeban berat dalam kehidupannya. Orang Yahudi pada waktu itu memiliki beban. Yang pertama, ahli Taurat dan orang Farisi itu mengharuskan mereka untuk menjalankan hukum Taurat. Ada sekitar 600 hukum yang harus mereka kerjakan, yang harus mereka lakukan. Yang kedua, bangsa Yahudi pada waktu itu berada di dalam kekuasaan kekaisaran Romawi. Mereka merasakan tekanan dari kekaisaran Romawi, sehingga begitu berat beban hidup mereka. Sehingga Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, kepada orang-orang yang mengikuti Dia, marilah kepadaku kalian yang lemah, letih, dan lesu. Dia memberikan undangan itu kepada orang-orang yang di sekelilingnya supaya mereka mendapat kelegaan. Pada pagi hari ini, Yesus juga mengundang setiap saudara yang sedang berbeban berat untuk datang kepadanya. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saat ini, dimanapun kita berada, kalau kita sedang merasakan lelah, letih, lesu, terimalah undangan Yesus dan datang kepadanya. Bawa segala beban yang menindih, yang membuat kita tidak bisa bangkit, yang membuat kaki kita terseok-seok untuk bangkit. Dia yang akan memberikan kelegaan kepada setiap kita. Baik beban secara fisik maupun secara jasmani, Dia yang sanggup memberikan kelegaan kepada kita.
ataupun hari ini saudara hari-hari ini sedang mengalami putus asa, mau menyerah dengan keadaan. Ingat, jangan mengandalkan manusia, jangan datang kepada orang pintar, jangan datang kepada paranormal, jangan datang kepada hal-hal yang hanya sementara, yang membuat saudara bahagia, yang bisa membuat saudara puas. Tetapi ingatlah undangan Yesus. Dia berkata kepada setiap yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku. Dia mengundang setiap saudara karena dia ingin memberikan kelegaan kepada saudara. Pagi hari ini terimalah undangan Tuhan Yesus dan datang kepadanya. Bawa segala beban saudara yang membuat saudara tidak bisa bangkit lagi, maka dia yang akan memberikan kelegaan kepada setiap kita. Haleluya. Kata kelegaan atau anapao memiliki pengertian memberikan istirahat, menyegarkan. Artinya hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan istirahat yang terbaik bagi setiap orang yang berbeban berat. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menyegarkan jiwa saudara. Hanya Tuhan Yesus yang dapat melepaskan saudara dari himpitan-himpitan masalah. Kelegaan jiwa kita tidak dapat diperoleh dari pasangan ataupun anak-anak kita, ataupun kalau mungkin saudara memiliki rekening bank dengan nominal yang begitu luar biasa banyaknya, itu tidak dapat memberikan kelegaan jiwa saudara. Tetapi kelegaan itu hanya bisa kita dapatkan, hanya bisa kita terima, yaitu di dalam Yesus Tuhan kita. Hanya Yesus yang dapat memberikan kelegaan yang sejati di dalam hidup kita. Namun bukan berarti masalah akan langsung hilang dalam hidup kita. Tetapi ketika masalah itu datang, kita akan menjadi tenang, kita akan menjadi kuat. Karena kita tahu bahwa Yesus selalu menyertai di sepanjang kehidupan kita. Dimanapun kita berada pada hari ini, kalau kita letih, lesu, dan berbeban berat, mari datang kepadanya. Datanglah kepadanya, berikan bebanmu kepada Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan Yesus yang akan memberikan kelegaan kepada setiap saudara. Yang kedua itu adalah memikul kuknya. Kuk adalah sepotong kayu besar yang biasanya dibentuk sedemikian rupa untuk ditaruh di bagian pundak hewan. Biasanya satu kuk akan dipasang pada sepasang hewan. Dengan kuk tersebut mereka akan menarik beban, seperti menarik mata bajak, pengirik, atau bahkan kereta pedati. Hewan yang dipasangi kuk harus spesies yang sama dan memiliki ukuran dan berat yang serupa atau tidak berbeda jauh. Contohnya, kuk dipasang pada sepasang kerbau, keledai, sapi, ataupun kuda. Tidak bisa sapi dibandingkan dengan kerbau dalam satu kuk. Mengapa harus demikian? Karena jika berbeda spesies, mereka tidak akan dapat bekerja sama dengan baik dan sulit diarahkan. Selain itu, jika ukuran dan berat mereka yang berbeda, sehingga tidak bisa maksimal dalam bekerja. Yang ketiga, kuk akan terhubung ke bagian belakang dengan sebilah kayu yang menarik dan di mana si gembala atau petani akan mengendalikan arah kemana hewan yang menarik akan pergi. Kuk berbicara tentang aturan yang mengikat. Pada saat itu, bangsa Yahudi terikat berbagai macam aturan yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi. Ada sekitar 600 aturan yang wajib dipatuhi oleh orang Yahudi pada saat itu. Itulah sebabnya Yesus berkata, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Karena secara manusia mustahil mereka dapat melakukan atau mengerjakan seluruh yang tercantum dalam hukum Taurat tersebut dengan sempurna. Tetapi
Di dalam Yesus melalui karya salibnya, kita yang percaya kepadanya menjadi sempurna karena dialah penggenapan dari hukum Taurat itu. Oleh sebab itu, Yesus memberikan kepada orang-orang yang mengikut Dia untuk memikul kuk yang ada pada Tuhan Yesus. Mereka melepaskan kuk yang lama, menggantinya dengan kuk yang baru. Sebelum kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah tawanan dosa. Kita diperbudak oleh dosa. Namun di dalam Kristus kita telah dimerdekakan dari kuk dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yesus mau melepaskan kita dari segala kuk yang mengikat hidup kita. Hari-hari ini, apakah dosa yang mengikat kita? Adakah kuk yang mengikat kita sehingga kita tidak mau melepaskannya, yang membuat hidup kita menjadi berat, yang membuat hidup kita jadi tidak damai sejahtera? Pada pagi hari ini Yesus menawarkan kepada setiap kita untuk melepaskan kuk tersebut, melepaskan ikatan tersebut dan memakai kuk yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Memikul kuknya artinya kita mau menyerahkan diri kita untuk tunduk dan dipimpin oleh Tuhan. Sebagaimana seorang petani yang mempunyai 2 ekor sapi, kedua sapi itu dapat mengetahui keinginan seorang petani dan selalu hendak berjalan menurut kehendaknya sendiri. Tetapi setelah lembu-lembu itu memikul kuk yang dipasang petani, maka petani dapat dengan mudah menuntun dan mengarahkan kedua lembu itu. Dengan tunduk kepada kuk itulah kedua lembu itu dapat mengerti keinginan petani. Begitu juga dengan kita. Ketika kita bersedia memikul kuk yang Tuhan pasangkan kepada kita, maka kita akan mengerti kehendaknya dan kita bisa belajar daripada Tuhan. Berbeda ketika kita memikul kuk kita sendirian, kita merasa berat, kita merasa tidak berdaya karena kuk itu begitu berat. Tetapi Yesus berkata, pakailah kuk yang daripadaku karena kukku itu ringan. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Kenapa itu ringan? Karena kita ada Tuhan Yesus. Waktu kita memakai kuk yang diberikan kepada Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan Yesus menyertai kita, sehingga bukan kita sendiri yang memikul beban itu, memikul setiap masalah itu. Ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita, yang membuat kita menjadi kuat, yang membuat kita menjadi semakin lebih dapat menghadapi setiap masalah, setiap tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Kuk yang Tuhan Yesus berikan itu sangat cocok bagi kita masing-masing, sehingga kita dapat merasakan enak dan ringan dengan memikulnya. Untuk itu, sama seperti lembu yang mengenakan kuk, kita pun harus taat kepada Yesus Kristus, Gembala Agung kita. Ketaatan itulah yang akan membawa kita kepada penggenapan rencana Allah dalam hidup kita. Apakah saudara mau mendapatkan kelegaan ketika saudara letih, lesu, dan berbeban berat? Yesus berkata kepada setiap kita, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya, saya percaya bahwa setiap kita mau mendapat kelegaan di dalam Tuhan. Untuk mendapat kelegaan di dalam Tuhan, yang pertama, datang kepada Yesus, terima undangannya. Yang kedua adalah memikul kuknya, karena ketika kita memikul kuknya, beban kita menjadi ringan, karena kita bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, untuk firman-Mu, biarlah itu yang akan menjadi pelita bagi kami ya Tuhan, ketika kami letih, lesu, dan berbeban berat, untuk kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk kami mau mencarimu ya Tuhan, untuk kami mengandalkanmu ya Tuhan, dan kami mau memakai kuk yang sudah Tuhan pasang di hidup kami, dan kami tahu ya Tuhan, kami akan kuat, kami akan mampu, kami akan sanggup, kami akan bisa menghadapi setiap apapun masalah beban yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu untuk terima berkat Tuhan hari ini sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Tinggi, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.